Shalom saudara-saudara, selamat Paskah. Sekali lagi kami ucapkan mewakili Covenant City Church, para penatua, para diakon mengucapkan kepada jemaat-jemaat sekalian selamat Hari Paskah. Semoga kita selalu mengingat dan memegang teguh kebenaran tentang kematian dan kebangkitan Kristus nantiasa dalam kehidupan kita. Saudara, ada satu pertanyaan yang saya mau tes sedikit karena ini Minggu Paskah. Apa yang menjadi pusat dari iman kekristenan kita? Ada yang tahu jawabannya? Kalau saudara masih bingung, tidak yakin jawabannya, saya berikan clue. Jawabannya itu satu kata, 5 huruf, dimulai dengan huruf I, diakhiri dengan huruf L. Iya, saya udah dengar ada yang bilang Injil. Betul saudara, kita dapat menyimpulkan bahwa pusat iman kekristenan terdapat di dalam Injil. Rasul Paulus bahkan berkata di ayat yang sangat terkenal di Roma 1 ayat 16 bahwa Injil adalah kekuatan Allah bagi orang yang percaya. Karena Injil menyatakan kepada kita kabar baik bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan atas dosa-dosa kita karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus semata yang kita terima melalui iman semata dan bukan karena perbuatan atau amal baik ibadah kita kepada Tuhan. Ini saudara, pernyataan yang bukan saya atau Pak Riza ataupun gereja CCC buat sebagai gereja. Tapi kalau saudara mau lihat pernyataan ini ada jelas di dalam firman Tuhan, saudara bisa baca di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Karena itulah saudara, kami di dalam CCC, ibadah pagi dan ibadah sore memegang Injil sebagai pusat dari seluruh pengajaran dan penggembalaan yang kami lakukan. Dan itulah mengapa tidak hanya di Minggu Paskah ini saja, tetapi di setiap minggunya, kami terus memberitakan Injil melalui perikop-perikop firman Tuhan yang dibawakan secara exegetical. Karena kami percaya seluruh firman Tuhan pun berbicara mengenai Injil. Baik itu di perjanjian lama ataupun di perjanjian baru. Dan kami pun juga berharap agar Injil tidak hanya menjadi kabar yang kita mengerti secara konsep atau pengetahuan di kepala kita saja. Tapi seperti yang dikatakan Rasul Paulus di Roma 1 ayat 16 tadi. Bahwa Injil juga dapat menjadi kekuatan yang nyata yang mempengaruhi bahkan mengubahkan kehidupan kita menjadi semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Masalahnya saudara, seringkali kita memang mengerti Injil, tetapi kurang mengilhami Injil sebagai kekuatan terutama dalam menjalani kehidupan kita. Terlihat seperti ada gap atau jarak yang memisahkan antara pengertian dan implikasi Injil dalam kehidupan kita. Misalnya kita sudah mengerti bahwa Injil berkata kita telah diselamatkan melalui kasih karunia dan kita terima melalui iman semata. Tetapi kenapa kok kita masih suka berbangga atas perbuatan baik kita? Karena saudara kita masih cenderung berpikir bahwa perbuatan baik kita itu masih dapat membuat Tuhan berkenan atau memberkati kehidupan kita. Timothy Keller, salah seorang pendeta dari Amerika Serikat berkata bahwa settingan dasar atau the default setting dari hati manusia itu adalah work-based salvation atau keselamatan yang berdasarkan perbuatan baik. Dan inilah masalah saudara, mengapa kita masih sulit untuk menghidupi Injil dengan setia. Satu-satunya jalan agar Injil dapat menjadi kekuatan dalam hidup adalah dengan kita harus terus mendengar dan memberitakan Injil itu terus-menerus dalam kehidupan kita. Dan untuk itu, dalam perenungan ibadah Paskah hari ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan apa pesan Injil yang terutama dalam kehidupan kita. Mengapa Injil adalah yang terutama bagi kehidupan kita dan bagaimana Injil mengubahkan kehidupan kita bersama. Untuk itu minggu ini kita akan break sejenak dari seri khotbah kitab Lukas. Dan saya ingin kita akan membaca satu perikop firman Tuhan hari ini yang terambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 10. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 10. Saudara dapat menemukan ayat ini di liturgi kertas yang saudara sudah terima ataupun saudara bisa membukanya di Alkitab saudara sendiri. Kita akan simak ayat ini bersama-sama dan kita akan menyimak juga pesan Injil yang Paulus nyatakan, yang firman Tuhan nyatakan kepada kita melalui 10 ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 10. Saya akan baca untuk kita semuanya. Inilah firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu berdiri. Kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan perenungan firman dari perikop ini. Bapa, kami berdoa agar Roh-Mu yang kudus yang Kau anugerahkan dalam setiap kehidupan kami, hari ini mewartakan kembali dan mengarahkan kami kepada kabar Injil ini Tuhan. Mengingatkan kepada kami Tuhan, pengharapan di dalam kematian dan kebangkitan yang Kau telah berikan di dalam Kristus Yesus, yang juga menjadi kematian atas dosa-dosa kami dan kebangkitan kami terhadap kehidupan yang baru. Dan biar perenungan Injil hari ini Tuhan dapat membawa kami untuk semakin mengenal-Mu dan semakin berubah dan semakin berjalan di dalam kemuliaan-Mu semata. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, karena ini Minggu Paskah, minggu yang spesial, firman Tuhan hari ini pun juga poinnya lebih satu dari biasanya. Ya, biasanya kita ada 3 poin, hari ini kita punya 4 poin dari perikop yang tadi baru saja kita baca bersama-sama. 4 poin ini adalah, pertama, Injil sebagai yang terutama. Kedua, kematian Kristus sebagai pusat dari Injil. Ketiga, kebangkitan Kristus sebagai jaminan Injil. Dan yang keempat, kehidupan baru sebagai buah dari Injil. Saudara, jangan menutup firman Tuhan yang tadi baru kita baca bersama-sama, karena saya akan merujuk kepada ayat-ayat di dalam perikop tersebut secara dekat untuk kita lebih mengerti poin-poin yang akan kita lihat bersama-sama. Kita lihat yang pertama, Injil sebagai yang terutama. Saudara, seringkali kita memikirkan Injil itu hanya sebagai jalan masuk kepada iman Kristen. Kita berpikir Injil itu hanyalah berita yang seharusnya kita sampaikan kepada orang-orang yang tidak percaya agar mereka diselamatkan melalui pemberitaan Injil. Sedangkan kita yang merasa sudah lama menjadi orang Kristen, kita pikir Injil itu sudah tidak kita perlukan lagi karena kita sudah pernah menerima Injil saat kita menerima keselamatan di dalam Kristus. Dan kita kadang cenderung berpikir kalau kita memerlukan hal yang lebih sekedar daripada Injil untuk memajukan kehidupan kekristenan kita, saudara. Anggapan ini pula lah yang terjadi dalam konteks dan situasi yang terjadi di gereja Korintus pada saat itu, saudara. Mereka meninggalkan Injil dalam pengajaran dan praktek gerejanya. Karena mereka pikir Injil itu hanyalah bagi mereka untuk yang belum mengenal Kristus. Akibatnya, saudara, kita baca, kalau saudara baca seluruh isi surat 1 Korintus ini, kita melihat banyak terjadi kisruh dan perpecahan di antara jemaat Korintus. Ada perbedaan pandangan dan ada beberapa isu-isu gereja yang sebetulnya, saudara, kalau kita berpegang pada Injil, hal-hal ini tidak perlu diributkan di dalam gereja Korintus. Misalnya, ada isu favoritisme di situ terhadap para rasul. Ada yang mengaku lebih mau mengikuti Paulus, ada yang mengaku lebih mengikuti Petrus, dan ada yang lebih mau mengikuti Apolos, dan mereka saling berantem, mengadu siapa yang paling benar di antara mereka. Atau misalnya ada kisruh di dalam praktek perjamuan kudus. Di mana sebagian dari mereka itu mengadakan perjamuan kudus dengan sembarangan, tidak mengikuti perintah Tuhan Yesus, dan mereka bahkan tidak mengikut sertakan orang-orang miskin dan kaum marginal untuk berpartisipasi dalam perjamuan kudus. Ada kisruh juga tentang karunia roh, yang menganggap kalau mereka punya karunia roh yang supernatural, seperti bisa berbahasa roh, seperti bernubuat, mereka tuh derajatnya lebih tinggi daripada mereka yang tidak bisa, sehingga terjadilah iri hati dan kesombongan di antara para jemaat ini. Sampai di 1 Korintus 15 ini, kalau saudara baca dalam seluruh perikop ini, kita melihat mereka juga ribut tentang konsep kebangkitan tubuh. Bahwa ada yang percaya dengan kebangkitan tubuh di akhir zaman, ada yang tidak, bahkan ada yang tidak percaya dengan Kristus yang sudah bangkit. Mereka pikir itu hanyalah kabar mitos belaka. Nah, saudara, bukankah gereja-gereja saat ini juga dilanda oleh banyak kisruh-kisruh seperti yang dialami oleh gereja Korintus?
Sebut saja saudara, selama pandemi COVID-19, 3 tahun terakhir ini saja kita mungkin sudah banyak mendengar gereja-gereja bermasalah bahkan sampai pecah ataupun tutup karena perselisihan yang terjadi di dalamnya. Masalah-masalah yang saya pernah dengar yang terjadi belakangan ini seperti misalkan perselisihan tentang kepemimpinan. Kita mendengar ada beberapa pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan dipanggil Tuhan karena COVID, sehingga ada kekosongan posisi di dalam gereja-gereja yang diperebutkan, terjadi masalah politik di situ, ada yang tidak suka dengan pemimpin gerejanya, lalu ada yang keluar dari gereja, memisahkan diri. Ada juga kisruh yang terjadi tentang masalah finansial gereja, saudara. Karena gereja tidak mengadakan ibadah tatap muka selama beberapa waktu, jumlah persembahan turun. Sehingga pengurus-pengurus gereja ada yang ribut bagaimana mengatur, mengefisiensikan keuangan gereja. Ada juga yang kisruh yang terjadi, yang masih terjadi sampai saat ini kalau jemaat nggak mau lagi datang ke gereja tatap muka karena udah terbiasa dengan kebaktian online. Mereka sudah nyaman di rumah, nggak perlu capek-capek keluar rumah, tinggal duduk depan TV, udah bisa beribadah, mereka pikir. Dan semua kisruh ini terjadi saudara karena kita tidak lagi berpegangan pada Injil yang berkata agar kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima seperti Kristus sudah mengampuni, mengasihi dan menerima kita. Inilah yang Paulus ingin ingatkan kepada jemaat di Korintus saudara. Dan juga kepada jemaat CCC di tempat ini. Kita baca di ayat 1 dan 2, dia berpesan agar kita selalu berdiri, teguh berdiri dan berpegang pada Injil yang telah Paulus beritakan kepada mereka dan kepada kita juga. Yaitu Injil keselamatan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Dan kalau kita lihat di ayat kedua dalam perikop ini, Paulus menuliskan kata diselamatkan. Nah menariknya kata diselamatkan di dalam ayat kedua ini dalam bahasa Yunaninya, yaitu kata sozeste, itu ditulis dengan grammar present passive tense. Yang artinya ini adalah kata yang merujuk kepada kondisi mereka pada saat itu. Mereka diselamatkan pada saat itu. Yang berarti saudara, Injil itu tidak hanya sesuatu yang terjadi di masa lampau saja, tetapi saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tetap mengerjakan keselamatannya di dalam hidup kita melalui Injil ini. Yang berarti saudara, Injil itu tetap berguna, tetap menjadi pusat bagi kehidupan kita setelah kita menerima Kristus untuk menguduskan dan mengubahkan kita dari dosa-dosa kita. Injil akan selalu menjadi pemersatu juga bagi kita umat-umat Allah saudara, yang akan membawa kita untuk melihat perbedaan dalam kehidupan kita itu bukan sebagai satu kompetisi, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, tetapi sesuatu hal yang saling melengkapi saudara, di mana yang kuat bisa melindungi dan mengangkat yang lemah, dan mereka yang lemah bisa merendahkan hati mereka yang kuat. Karena kita sama-sama telah dimenangkan dan ditebus di dalam Injil Kristus semata. Sebab itu saudara, jika kita mau terus bertumbuh semakin serupa Kristus, jika gereja Tuhan mau terus bertumbuh dan berdampak bagi kota ini saudara, dan agar kita dapat menerima perbedaan-perbedaan, dapat bersatu di dalam kasih dan bukan kekisruhan, maka kita nggak boleh melepaskan Injil. Injil bukanlah ABC dari kekristenan, tetapi Injil adalah A to Z bagi iman kita dan bagi gereja Tuhan. Lantas saudara, apa yang Injil sampaikan kepada kita sehingga Injil menjadi berita yang esensial bagi iman Kristen? Saya yakin banyak dari kita sudah tahu apa itu Injil dan tidak ada salahnya kita kembali merenungkan pesan Injil tersebut di poin yang kedua, yaitu kematian Kristus sebagai pusat dari Injil. Saudara, Paulus tidak berhenti mengingatkan tentang pentingnya Injil bagi jemaat di Korintus. Kalau kita lihat di ayat 3 dan 4, Paulus juga kembali mengingatkan apa pesan Injil yang terutama pada jemaat Korintus yang sudah mereka sebenarnya dengar dan ketahui dalam sebuah pernyataan yang ringkas. Dan pernyataan ini saudara dipercaya bukan pernyataan yang Paulus bikin sendiri, karena di ayat 3 dikatakan ia menyampaikan apa yang telah ia terima sendiri, di situ dikatakan. Pernyataan ini kita percaya sebagai suatu credo atau pengakuan iman. Seperti credo yang kita pegang di gereja-gereja saat ini, misalkan pengakuan iman rasuli, untuk menunjukkan intisari ringkas dari Injil. Dan credo ini berbunyi bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, ada dua hal yang saya ingin ajak kita renungkan bersama di dalam pesan Injil dalam credo ini, dalam dua ayat ini, yang akan saya bahas di poin kedua dan ketiga. Ya, jadi poin kedua itu yang poin pertama, poin ketiga nanti adalah poin keduanya. Pertama saudara, dikatakan Injil berkata bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita.
Saudara, saya ingin meng-highlight kata karena di sini. Karena di dalam bahasa Yunaninya, kata aslinya adalah kata huper, yang dalam konteks ini dipakai lebih tepat diterjemahkan sebagai kata atas nama atau on behalf of. Jadi pernyataan Injil ini dapat diterjemahkan menjadi Kristus telah mati atas nama dosa-dosa kita. Christ died on behalf of our sin. Artinya saudara, kematian Kristus atas dosa bukan seperti Tuhan itu kayak memberikan suatu kekuatan atau suatu kuasa supranatural menghapus dosa-dosa kita, tetapi melalui salib, pribadi Kristus itu sendiri mati menggantikan dosa-dosa kita. John Stott, seorang teolog dan pendeta dari Skotlandia, pernah berkata bahwa Injil dapat diartikan dalam satu kata, yaitu substitusi. Menariknya saudara, substitusi ini tidak hanya menjadi konsep yang unik dalam karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya bahkan bisa berkata bahwa seluruh kehidupan manusia pun dapat disimpulkan sebagai kehidupan di dalam satu substitusi. Maksudnya apa di sini? Saudara ingat apa yang manusia lakukan di dalam dosa-dosanya. Di dalam dosa, manusia telah mensubstitusi Allah dengan hal-hal lain di dalam hidup kita. Karena itu saudara, dosa tidak hanya berbicara tentang hal-hal jahat atau perbuatan buruk manusia semata. Tetapi dosa yang diam di dalam hidup kita telah menjadikan hal-hal yang sebetulnya baik bagi hidup kita menjadi hal yang terutama, menggantikan Tuhan yang seharusnya menjadi satu-satunya yang terutama bagi kita. Saya berikan contoh bagaimana hal ini terjadi. Saudara, kita tahu uang adalah hal yang baik. Karena melalui uang, Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup kita. Kita dapat bisa membeli makan, bayar kos-kosan kita, beli pakaian, beli apa yang kita perlukan dengan uang. Uang juga dapat memberikan rasa aman. Karena dengan uang misalkan kita dapat bayar untuk berobat kalau kita lagi sakit. Kita bisa berolahraga, saya tahu belakangan ini banyak yang ikutan member gym di sini saudara. Yang kita bisa dapatkan kalau kita punya uang. Dan saudara, kita dengan uang pun kita dapat menikmati hiburan-hiburan yang tersedia. Kita bisa bayar nonton film, makan di restoran, pergi jalan-jalan, refreshing seperti outing kita hari Jumat kemarin. Dan semua itu adalah hal yang baik yang dapat uang bisa berikan bagi kita. Tapi masalahnya saudara, kalau uang menggantikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita, maka saudara kita akan menjadikan uang sebagai identitas kita. Kalau jumlah saldo di rekening kita naik, maka kita akan merasa senang, kita merasa aman. Tetapi sebaliknya kalau saldo rekening kita turun, saudara, kita jadi khawatir, ketakutan, tidak bahagia. Karena keberadaan diri kita itu, kebahagiaan kita ditentukan oleh jumlah saldo di rekening kita. Dan saudara, masih banyak lagi indikasi-indikasi dalam hidup kita bagaimana uang menjadi identitas kita yang terutama menggantikan Tuhan. Yang kalau saya sebutkan semuanya, saya jabarkan banyak ini, kita gak akan pulang-pulang dari ibadah hari ini. Dan kita tahu bersama saudara, Tuhan mendatangkan murkanya, yaitu kematian kekal atas dosa yang telah menggantikan dirinya dengan ilah-ilah lain. Di dalam kesadaran akan dosa inilah saudara, Injil menyatakan Kristus di dalam kasih karunia-Nya telah menggantikan dosa-dosa kita di atas kayu salib dengan menanggung murka Allah atas dosa yang selayaknya kita terima. Sehingga kita tidak memperoleh hukuman maut atas dosa-dosa kita. Kita nggak perlu menanggung lagi konsekuensi dari dosa-dosa itu. Dan bukan hanya itu saja saudara, kematian Kristus pun telah menggantikan juga dosa di dalam diri kita dengan kebenaran Kristus. Sehingga Tuhan tidak lagi memandang kita sebagai orang yang bersalah di hadapannya. Dan hidup kita saudara kembali diterima oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah benar lewat kematian Kristus. Jadi saudara, konsep Injil berkata konsep substitusi. Bukan hanya dosa kita yang digantikan oleh pengorbanan dan karya penebusan Kristus. Tetapi saudara, kebenaran Kristus pun juga saat ini telah menggantikan dosa-dosa kita. Telah menggantikan kehidupan lama kita. Sehingga kita sekarang orang-orang yang dibenarkan, diangkat sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita telah ditebus oleh Kristus. Inilah pesan Injil pertama yang disampaikan di dalam kredo yang ditulis Paulus di ayat 3 dan 4. Dan pertanyaannya tapi saudara, apa jaminannya kalau Kristus betul-betul sudah menggantikan dosa kita? Bukti apa yang dapat kita lihat betul-betul untuk menjamin bahwa kita betul-betul sudah digantikan oleh Kristus. Dan kebenaran Kristus sekarang ada di dalam setiap hidup kita. Jawabannya saudara ada di dalam
kebangkitan Kristus, kita masuk ke poin yang ketiga. Kebangkitan Kristus sebagai jaminan Injil. Saudara, ini adalah hal kedua yang ingin saya tekankan dalam kredo yang disampaikan oleh Paulus di ayat 3 dan 4. Di mana di situ Paulus tidak hanya berhenti menyatakan bahwa Kristus mati menggantikan dosa-dosa kita, tapi kalau kita lanjutkan pernyataannya, dikatakan ia juga bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, kebangkitan Kristus adalah kunci penting dari iman kekristenan. Bahkan tadi Kariza sudah menyampaikan di liturgi kita, dan kalau saudara baca di kelanjutan 1 Korintus 15 ini, Paulus sampai mengatakan kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup dalam dosa kita. Dengan kata lain, Paulus itu mau menegaskan bahwa tanpa kebangkitan Kristus, seluruh karya penebusan Kristus, kabar Injil ini adalah omong kosong semata. Karena kalau Kristus gak bangkit, maka tidak mungkin ia dapat menghapus dosa-dosa kita. Dan Kristus yang tidak bangkit akan sama saja seperti tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin dunia lainnya yang mungkin dapat memberikan kepada kita saran-saran kehidupan yang baik, tetapi tidak dapat sungguh-sungguh mengatasi masalah dosa kita. Karena Kristus yang tidak bangkit adalah Kristus yang tetap kalah dari dosa. Tetapi karena Kristus sudah bangkit, saudara, maka ia betul-betul sudah mengalahkan dosa-dosa kita. Kebangkitan Kristus juga menandakan kebangkitan kita dari kematian dosa kepada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan dan diterima oleh Tuhan. Jadi inilah kenapa kebangkitan adalah hal yang esensi di dalam kabar Injil. Tapi mungkin saudara kita masih ragu atau skeptis akan kebangkitan Kristus saat ini. Karena berita kebangkitan seringkali menjadi satu berita yang absurd terdengar di telinga kita. Tidak sering kita mendengar saudara dalam sejarah ada orang yang bangkit dari kematian. Sebut saja di Alkitab selain Tuhan Yesus paling ada beberapa peristiwa lagi yang berhubungan dengan kebangkitan di situ. Apalagi zaman sekarang saudara, kalau kita mendengar ada orang yang bangkit dari kematian, kita itu punya dua asumsi. Either ini berita hoax atau enggak ini berita horor saudara. Sama halnya saudara, ternyata di zaman Korintus itu banyak orang yang skeptis dan ragu akan keaslian berita Injil kebangkitan Kristus ini. Ada yang beranggapan di sini bahwa berita kebangkitan ini hanyalah sebuah mitos, seperti mitos dewa-dewa Yunani dan Romawi kuno. Ada juga yang menganggap ini adalah berita propaganda yang dibuat oleh kelompok yang berkuasa untuk mengendalikan masyarakat pada zaman itu. Maka itu saudara, Paulus bahkan memberikan penekanan lebih dengan mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu sebenarnya adalah fakta historis yang betul-betul terjadi dengan menunjukkan banyaknya saksi di dalam ayat ke-5 sampai ke-7 di situ. Dan saksi-saksi ini adalah mereka yang bertemu dan menyaksikan Tuhan Yesus secara langsung setelah ia dinyatakan mati di atas kayu salib. Paulus berkata bahwa saksi-saksi ini gak mungkin bohong. Karena biasanya pada zaman itu untuk memvalidasi kebenaran sebuah informasi, kalau kita ngomongin dalam satu persidangan saudara, diperlukan 2-3 keterangan saksi pada saat itu. Dan kalau kita lihat dari 5-7, Paulus katakan bahwa Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas, kepada 12 muridnya. Lalu ia menampakkan diri lebih daripada 500 orang sekaligus, yang banyak di antara mereka dikatakan masih hidup. Dan juga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, yaitu saudara tiri Tuhan Yesus, dan juga kepada semua rasul. Bayangkan saudara, yang menyaksikan ada lebih dari 500 orang di situ. Paulus mengatakan ini adalah jumlah yang sangat banyak sekali, bahkan ada sampai ratusan orang. Dan kalau saudara nggak percaya, dikatakan di situ kepada jemaat Korintus, kalau kalian tidak percaya bahwa Tuhan Yesus betul-betul sudah bangkit, silakan saudara bisa cek ada orang-orang yang masih hidup melihat Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Saudara, para saksi yang disebutkan Paulus ini dimaksud bukan untuk supaya kita mempercayai kekristenan berdasarkan bukti-bukti historis ini semata. Kita tidak diselamatkan saudara karena bukti-bukti historis kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi karena Injil. Tetapi fakta historis yang ditunjukkan Paulus di sini menyatakan bahwa kabar Injil itu bukanlah Injil yang buta. Bahwa ada dasar, ada satu kebenaran yang dinyatakan di dalam sejarah dunia tentang kabar kebangkitan Kristus. Richard Bauckham, seorang ahli perjanjian baru berkata bahwa para saksi yang melihat Tuhan Yesus bangkit, itu diibaratkan seperti footnote saudara bagi berita Injil. Layaknya kalau kita lagi nulis skripsi, lagi nulis jurnal, kita sering memberikan footnote di dalam skripsi atau jurnal kita. Tujuannya untuk mendukung dan menyatakan objektivitas dari argumen atau penelitian kita. Begitu pula bukti-bukti historis yang dirangkum di sini melalui keterangan para saksi, itu dinyatakan sebenarnya untuk memperkuat iman dan kesaksian kita bahwa Kristus betul-betul telah mati dan bangkit
untuk kita. Nah saudara, fakta-fakta ini juga akan membantu kita untuk semakin menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah jaminan dari karya Kristus yang telah menggantikan dosa-dosa kita dengan kebenaran Kristus. Mungkin kita masih bingung dengan konsep ini. Saya akan berikan satu ilustrasi untuk menunjukkan bagaimana kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Bulan lalu saudara, saya dan Doris, istri saya, itu mendapatkan hadiah liburan di hotel. Teman kami telah booking dan dia telah membayar hotel di tanggal yang kami inginkan. Tapi saudara, pertanyaannya, bagaimana orang hotel kami tahu kalau hotel kami sudah dipesan dan dibayar lunas oleh rekan kami? Teman saya lalu mengubah nama di bookingan hotel kami tersebut dengan memakai nama saya. Jadi dia bayar, tapi dia nggak pakai nama dia saudara di dalam bookingannya, tapi diganti nama saya di situ. Sehingga waktu saya datang, saya check in ke hotel itu, kami sudah punya satu tanda terima atas nama kami bahwa kami memiliki bookingan hotel tersebut. Meskipun itu bukan kami yang pesan dan bukan kami yang bayar. Saudara, kebangkitan Kristus adalah tanda terima yang Tuhan berikan bagi kita. Yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Kristus. Dan tanda terima kebangkitan Kristus yang kita pegang saat ini menjamin bahwa keselamatan yang Kristus telah anugerahkan bagi kita adalah keselamatan yang kekal. Tidak ada dosa, kuasa atau pribadi manapun yang dapat merebut keselamatan kita dari tangan Tuhan. Karena Kristus yang sudah bangkit dari kematian, ia tidak akan mati kembali dan ia akan hidup selama-lamanya. Dan melalui kebangkitannya, Kristus pun juga telah memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Yaitu kehidupan yang tidak akan berakhir pada kematian. Dan kehidupan baru ini adalah buah dari Injil yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk satu tujuan tertentu. Kita masuk ke poin terakhir. Kehidupan baru sebagai buah Injil. Saudara, ada satu saksi terakhir yang mengafirmasi kebenaran Kristus. Dan saksi ini tidak lain adalah Paulus sendiri. Paulus tidak hanya menyebutkan bahwa dirinya telah berjumpa dengan Kristus. Tetapi di ayat 8-10 Paulus seolah menulis biografi singkat mengenai dirinya. Tentang bagaimana perjumpaan Kristus betul-betul mengubah dirinya. Paulus berkata di ayat ke-8 bahwa Kristus menjumpainya sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara, statement ini menyatakan bahwa kalau zaman dulu, itu belum ada teknologi saudara yang secanggih sekarang untuk kelahiran bayi. Sehingga bila pada saat itu ada bayi yang lahir sebelum waktunya, sebelum 9 bulan, atau lahir prematur pada zaman itu, maka dipastikan bayi itu akan mati saat lahir. Jadi di sini Paulus menunjukkan bahwa saat Kristus menjumpainya, ia seperti orang yang mati saudara. Karena Paulus pada saat itu dikenal sebagai seorang yang memiliki reputasi sebagai penganiaya orang-orang Kristen. Ia bahkan mendedikasikan kehidupannya untuk keliling di daerah kawasan Asia Minor untuk menganiaya gereja-gereja Tuhan di sana. Maka itu di ayat 9 Paulus mengatakan bahwa ia adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul karena telah menganiaya jemaat Allah. Namun saudara, di balik kehidupan yang telah mati karena dosa, Kristus menjumpainya dalam sebuah penglihatan saat Paulus sedang dalam perjalanan menuju Damaskus, dalam perjalanannya untuk menganiaya jemaat Tuhan pada saat itu. Dan disitulah Paulus melihat Injil yang dikatakan penuh kasih karunia. Injil yang Paulus lihat pada saat itu menyatakan bahwa Kristus sudah mati bagi orang sebejat Paulus. Kristus sudah mengampuni dosa-dosa Paulus, dan tidak hanya itu, Kristus telah bangkit dan hidup agar Paulus dapat bangkit dari kematiannya akan dosa dan mendapatkan kehidupan yang baru, yaitu kehidupannya dikatakan di ayat 10 sebagai hidup karena kasih karunia Allah. Saudara, kehidupan baru di dalam Injil adalah kehidupan yang penuh dengan kasih karunia Allah, di mana kita tidak perlu lagi membuktikan diri kita dengan perbuatan-perbuatan baik di hadapan Tuhan. Karena kita sekarang sudah memiliki jaminan kebangkitan Kristus yang telah menjadi kebenaran kita seutuhnya. Nah kalau gitu saudara, pertanyaannya, apakah karena kita telah menerima kasih karunia, lantas kita nggak perlu lagi ngapa-ngapain? Apakah kita sekarang santai aja dalam kehidupan iman kita, dalam kehidupan kekristenan kita? Kita lihat saudara di ayat 10,
Paulus justru mengatakan bahwa kasih karunia membawa dirinya untuk bekerja keras, di situ dikatakan, bahkan lebih dari rasul-rasul lainnya. Di sini Paulus bukan mau menyombongkan dirinya saudara, tetapi Paulus ingin menyampaikan inilah dampak dari kasih karunia yang dinyatakan di dalam Injil bagi kehidupan orang percaya yang justru akan mendorong kita untuk bekerja keras dengan melakukan perintah-perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kerja keras ini bukan kita lakukan supaya kita dibenarkan oleh Tuhan, seperti yang Paulus katakan di akhir ayat ke-10, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Firman ini berkata saudara bahwa di dalam Injil, kehidupan kita sekarang hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Dan ini bukan berarti saudara kita harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita sekarang. Kita berpindah dari pekerjaan kita di kantor, di toko itu menjadi pekerja pelayan gereja, jadi hamba Tuhan. Bukan itu maksudnya saudara. Tetapi dalam segala kegiatan yang kita jalani sekarang, apakah saudara seorang pebisnis, seorang guru, seorang ahli IT atau ibu rumah tangga, kita sekarang menjadi pebisnis, jadi guru sekolah, ahli IT, ibu rumah tangga, bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan atasan kita saja. Bukan juga untuk melayani customer kita atau ibu rumah tangga untuk mengurus rumah, mengurus suami dan anak-anak kita. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk melayani Tuhan yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan oleh karena kasih karunia inilah saudara, yang kasih karunia yang sudah ada dalam hidup kita inilah saudara, justru kasih karunia ini akan memotivasi kita untuk bekerja memberikan yang terbaik dalam usaha-usaha kita. Seperti yang Paulus lakukan di dalam pelayanannya memberitakan Injil. Karena saudara kenapa? Kita sekarang tidak lagi memiliki tuntutan dalam hidup dan pekerjaan kita. Tetapi kasih Tuhanlah yang akan memotivasi kita untuk menghidupi dan berbuat baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya berikan satu ilustrasi untuk mengakhiri khotbah ini saudara. Saudara, kalau ada satu orang asing datang kepada saya, dia meminta saya membelikan dia mobil baru dan mengancam kalau saya tidak belikan dia mobil itu, maka dia akan membunuh saya dan keluarga saya. Saudara, karena ada ancaman itu, meskipun saya tidak kenal orang ini, saya akan berusaha kerja ekstra, saya mungkin akan cari tambahan, menghemat pengeluaran saya, dan saya mau melakukan semuanya itu karena terpaksa, karena saya takut akan ancaman saudara. Saya takut kalau saya nggak bekerja dengan baik, saya bisa nggak punya uang. Saya nggak bisa beli mobil. Dan kalau saya nggak bisa beli mobil buat orang itu akan membunuh keluarga saya. Tetapi saudara, kalau yang minta mobil itu adalah mama saya sendiri. Mama yang saya tahu mengasihi saya. Maka saudara, saya pasti akan dengan senang hati mau bekerja ekstra. Mungkin saya mau menghemat, saya mau cari penghasilan tambahan. Karena saya melakukannya dengan kasih. Dan kasih ini saya dapatkan dari kasih mama saya selama ia merawat dan membesarkan saya. Inilah saudara bedanya perbuatan baik yang kita lakukan dalam dosa. Dan usaha perbuatan baik kita di dalam Injil keselamatan yang sudah kita terima. Injil berkata, kasih telah melenyapkan ketakutan. Kristus telah menggantikan ketakutan atas dosa kita dengan sukacita atas kasih karunia Kristus. Dan kebangkitan Kristus saudara menjamin bahwa kasih karunia-Nya tidak akan pergi dari hidup kita. Ia akan ada terus di dalam kehidupan kita, menguasai kita, mengontrol kita, dan membawa sukacita dan damai sejahtera yang Injil berikan kepada kita. Maka itu saudara, mari kita hidup di dalam kasih karunia ini. Mari kita saudara melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam relasi kita. Bukan untuk kepentingan kita, tetapi karena Kristus yang ada di dalam kita dan untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa biar berita Injil yang sudah pernah kami dengar ini, ataupun ini yang baru pertama kali kami dengar, dapat membawa kami untuk melihat keindahan dan juga kasih karunia yang telah Kau nyatakan, yang telah menggantikan dosa-dosa kami, dan yang telah memberikan kami kehidupan yang baru di dalam kebangkitan-Mu.
Dan Bapak biar momen Paskah ini dapat membawa kami untuk melihat kebangkitan sebagai satu jaminan yang pasti. Bahwa Kau adalah yang pasti akan membawa kita kepada kemenangan. Kau Allah yang akan membawa kita kepada perubahan hidup. Dan Kau yang Allah yang akan mengalahkan setiap dosa-dosa kehidupan kita. Sehingga meskipun kami berjuang dengan keras di dalam dunia ini. Meskipun dunia ini menghimpit kami, menindas kami Tuhan. Tapi kami memiliki satu sumber kenikmatan, sumber keyakinan kami, yaitu hanya kepada Injil-Mu semata. Beritakan terus Injil ini dalam kehidupan kami Tuhan, dan nyatakan terus Injil ini secara nyata di dalam setiap jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Kristus kami mengucap syukur. Amin.